warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Paling ngambil bangku di belakang bisa. Ambil bangku di belakang. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa bertemu di dalam rangka menuntut ilmu. Di antara salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebuah pemahaman agama terhadap dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan dirinya terhadap urusan agama ini. Paham tentang urusan dunia tidak dijamin kebaikan. Paham terhadap urusan selain daripada akhiratnya, tidak ada jaminan bahwa dia diberi Allah kebaikan. Maka orang yang diberi kebaikan oleh Allah, salah satu tandanya adalah dipahamkan dirinya terhadap urusan-urusan agama. Maka itulah ya yang disebut dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu disebut juga kebaikan. Di antaranya man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian. Artinya manusia yang paling bagus di muka bumi ini itu adalah ya orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semuanya mendapatkan kebaikan insyaallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita semuanya tuntunan jalan yang lurus. Dengan ajaran beliau kita bisa menjadi tahu tentang halal dan haram, tentang bid'ah dan sunnah, tentang tauhid dan syirik. Semuanya secara gamblang dijelaskan oleh Nabi kita, sehingga kita tahu jalan menuju ke surga dan mana jalan menuju ke neraka. Semoga kita semuanya dengan ini dimudahkan jalannya menuju surga. Sebab itulah janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya jalan menuju surganya Allah. Baiklah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dua pertemuan kita liburan ya. Mohon maaf karena hari-hari minggu kemarin kita sering keluar kota, safar, sehingga tidak ada yang menggantikan juga. Mungkin sekali ya digantikan sama Ustadz Fatih itu. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan kitab Wasayal Aba lil Abna sampai pada halaman yang ke-6
Ya, ad-darsu atsani, pelajaran yang kedua. Betul nggih, Pak? Naam, kita baca. Ad-darsu atsani, pelajaran kedua, bab kedua. Fil wasiyati bitaqwallahil azimi. Di dalam wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya bunayya, wahai anakku, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, ya'lamu, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ma tukinnuhu, apa yang kamu sembunyikan, fi sadrika, di dalam dadamu, wa ma tu'linuhu, dan apa yang kamu tampakkan, bilisanika, dengan lesanmu. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dadamu, dan Allah Maha tahu juga apa yang kamu ucapkan. Wa muttali'un ala jami'i a'malika, dan Allah Maha tahu atas seluruh amalan-amalan kamu. Berarti pesan yang disampaikan pertama kali di dalam bab 2 ini oleh Syekh Muhammad Syakir, yaitu penanaman terhadap anak tentang apa? Sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dadamu, apa yang kamu ucapkan, dan seluruh perbuatan yang kamu lakukan, semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ini penting, sebab anak itu kalau baiknya dia karena adanya kita, maka ketika tidak bersama kita, dia pasti melakukan hal-hal yang tidak baik. Anak jenengan ada jenengan apik, gak no jenengan elek, ini berarti belum tertanam di dalam hatinya sifat muraqabah. Maka harus ditanamkan sifat muraqabah ini, supaya anak itu adanya kita dan tidak adanya kita, dia selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga dimanapun dia menjadi orang yang baik. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemarin kita sudah mendefinisikan tentang takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Masih ingat, Pak? At-taqwa huwa, pertama apa? Ada 4. Takwa itu adalah menurut Ali bin Abi Thalib itu ada 4. Yang pertama al-khaufu bil jalil. Yang kedua wal amalu bit tanzil. Yang ketiga wal qana'atu bil qalil. Terus yang keempat wal isti'dadu bi yaumir rahil. Pak Rosid dapat 100. Ada 4 ini ya. 4 ini. Ada 4 ya. Insya Allah di catatan jenengan ada itu, kemarin pada nyatet kok, saya catatkan di papan tulis itu. Jadi takwa itu ada 4. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib adalah al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Maka rasa takut kepada Allah ini harus kita tanamkan kepada anak kita. Jangan takutnya itu kepada bapak atau kepada ibu saja. Kalau takut sama bapak sama ibu toh, maka ketika tidak ada bapak dan ibu, dia tidak takut siapapun. Maka ngeri
orang itu kalau nggak takut sama Allah, maka dia bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, bahkan membahayakan negara. Kira-kira nek duwe rasa wedi, masih enggak dia itu korupsi 271 triliun. Kira-kira kalau dia punya rasa takut sama Allah, enggak akan. Tapi karena tidak ada rasa takut kepada Allah, sembunyi-sembunyi, gak ono sing ngwasi, gak ono sing ngelapurno, gak ono sing ndelok, ayo korupsi sak akeh-akehe. Ini siapapun, ndak itu anak, ndak itu bapak, kalau nggak punya rasa takut kepada Allah, maka dia pasti akan berbuat seenaknya. Yang kedua adalah al khaufu bil jalil wal amalu bit tanzil, yaitu merealisasikan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak sekedar dibaca, tapi dia diamalkan dalam keseharian. Yang ketiga adalah wal qanaa'atu bil qalil, yaitu menerima apa yang Allah bagikan untuk kita dengan ridho dan ikhlas setiap takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Ditakdirkan Allah menjadi orang yang miskin misalkan, ya maka dia menerima dengan ikhlas dan ridho. Ditakdirkan Allah menjadi orang yang kaya, dia pun ikhlas dan ridho. Diberi Allah penyakit, dia ikhlas dan ridho. Diberi Allah kesehatan, dia pun ikhlas dan ridho. Semuanya apa yang Allah berikan kepada kita, dia jalani dengan ikhlas dan ridho. Yang terakhir adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri untuk hari akhiratnya. Maka di antara orang yang disebut oleh Rasulullah cerdas itu adalah orang yang dia itu mempersiapkan masa depan di akhirat. Nah, ini perlu juga ya dipahamkan kepada anak bahwa kehidupan kita yang akan datang itu adalah jauh lebih penting daripada kehidupan kita hari ini, nak. Maka kita harus mempersiapkan kehidupan kita di akhiratnya besok itu jauh lebih kita utamakan. Jangan kehidupan kita yang ada di dunia. Nah, ini akan mengubah cita-cita anak kita. Jangan sampai dibiarkan anak kita ini cita-citanya itu dunia. Ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan dia beramal untuk hari setelah kematian. Nah, ini harus dipahamkan kepada anak bahwa kehidupan yang harus kita tata itu adalah justru kehidupan setelah kematian, bukan kehidupan yang hari ini kita menjalaninya. Ya bunayya, wahai anakku, wahdhar, perhatikanlah atau hati-hatilah, wahdhar ayyaraka ala halatin. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dirimu ala halatin, di atas keadaan la turdihi, yang tidak Allah ridhoi, yang tidak Allah meridhoinya. Hati-hati loh nak, kamu ketika dilihat sama Allah, pas dilihat sama Allah itu ternyata Allah melihat kamu dalam kondisi yang tidak Allah ridhoi. Hati-hati ya. Mbah itu pas ngomong jorok, mbah itu pas ngelihat di mana di HP itu hal-hal yang tidak dibolehkan ya, melihat wanita-wanita yang membuka aurat di HP. Ingat, kalau kamu itu meskipun di kamar sendirian, kamu dilihat Allah. Hati-hati kalau Allah melihat kamu pas kondisimu tidak diridhoi Allah. Ihdzar, dan ingatlah atau waspadalah, ayas khoto alaika, Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadamu, alaika rabbuka,
ayyaskhata 'alaika rabbuka, dan waspadalah jika Allah itu murka kepadamu. Karena dalam kondisi yang tidak diridhoinya tadi. Artinya kondisi yang tidak diridhoi Allah itu berarti kondisi yang bermaksiat, kondisi yang dia selalu ya membuat Allah itu murka. Hati-hati. Alladzi khalaqaka, yang dimana Allah itu kalau dia memurkai dirimu, marah terhadap kamu, ya, dia adalah Rabb yang telah menciptakan dirimu. Rabb yang marah kepadamu adalah Rabb yang telah menciptakan dirimu. Alladzi khalaqaka wa razaqaka, dan Rabb yang marah kepadamu adalah Rabb yang memberikan rizki kepadamu. Wa wahabakal aqlu, dan Rabb yang telah memberikan kamu akal. Alladzi tatasarrafu bihi fi syu'unika, di mana yang dengan akalmu itu ya kamu melakukan semua urusan-urusan kamu. Jadi anak-anak kita ini ya harus dipahamkan dengan yang namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Yaitu tauhid di mana anak kita harus sadar diri bahwa dia harus berbakti kepada Rabb yang telah menciptakan dirinya, yang telah memberikan dia rizki, yang telah memberikan dia akal, kecerdasan. Dengan akal dan kecerdasan itu dia bisa memahami agama dan bisa menyelesaikan semua urusan-urusannya. Jangan-jangan nanti kalau kita membuat Allah itu marah ya, dan Allah itu yang mengendalikan akal kita, jangan-jangan Allah cabut ilmu yang ada di dalam akal-akal kita ini, di dalam otak-otak kita. Naudzubillah, anak jadi bodoh itu ya gara-gara kakean maksiat. Kakean maksiat, hatinya kotor, kemudian ilmu yang ditangkap itu selalu mental gara-gara banyaknya kotoran maksiat yang ada di dalam hati. Masih ingat ceritanya ya siapa muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i? Ya, ketika beliau itu mengadu kepada Imam Malik, ya, syakautu ila waqi'i ansu'il hifdzi, aku mengadu kepada guruku Imam Malik tentang buruknya hafalanku. Pernah suatu saat beliau mengalami agak susah untuk menghafalkan sebuah ilmu. Maka ya Imam Malik menjawab, ya, arsyadani, ya, dia memberikan nasihat kepadamu, ya, ala ayyatruka minal ma'asi, supaya aku itu meninggalkan segala kemaksiatan-kemaksiatan. Tidaklah ilmu itu tidaklah sesuatu yang menghalangi ilmu sampai kepada kita kecuali kemaksiatan-kemaksiatan itu. Maka kemaksiatan inilah yang menghalangi kita sampainya ilmu. Maka anak ini kalau banyak maksiat, banyak durhaka, banyak dosa, itu akan sulit sekali untuk menerima ilmu. Kalaupun sampai ilmu kepada dirinya, maka keberkahan ilmu bisa jadi tidak sampai. Sehingga apa? Dia banyak hafal Al-Quran, dia banyak hafal hadis, tapi tidak bisa mengamalkannya. Istilahnya mendapatkan hidayah irsyad, tapi tidak mendapatkan hidayah taufik. Mendapatkan hidayah ilmu, tapi tidak mendapatkan hidayah amal. Karena dua-dua hidayah ini haruslah ada. Bisa jadi seperti hari ini saya ini menyampaikan hidayah ilmu. Ya, saya menyampaikan ilmu kepada panjenengan semua. Tapi ya bisa jadi di antara semua yang hadir di sini,
yang paham apa yang saya sampaikan, bisa jadi yang mengamalkan ilmu itu hanya 5 orang atau 10 orang atau bahkan lebih sedikit daripada itu. Lah, orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang dia dapat, dia berarti mendapatkan 2 hidayah. Hidayah itu irsyad atau hidayah ilmu, dan dia mendapatkan hidayah itu taufik, hidayah amal. Dan orang-orang yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka dia hanya mendapat hidayah ilmu saja, tidak mendapat hidayatul amal. Ya, tidak bisa melaksanakan apa yang dia pahami. Kaifa yakunu haluka idza ittala'a 'alaika abuka? Bagaimana, ya, kaifa, bagaimana yakunu haluka jika kondisimu itu menjadi idza ittala'a, apabila diketahui 'alaika, atasmu, abuka, bapakmu. Kalau secara maknanya, bagaimana jika perbuatanmu itu diketahui oleh bapakmu, wa anta taf'alu amran, wa anta, sedangkan kamu, taf'alu, melakukan, amron, sebuah amalan, sebuah perkara, nahaka anhu, yang bapakmu itu melarangmu darinya. Jere bapakne, nak, ya, jangan kamu lihat di HP yang aneh-aneh. Kalau kamu lihat yang aneh-aneh, lihat, ya, yang diharamkan Allah, ya, maka bapak akan marah. Bapak marah sekali sama kamu. Atau jangan, nak, kamu mengambil barangnya orang lain tanpa izin. Istilahnya jangan nyolong. Engko nek sampean konangan nyolong, bapak marah sekali sama kamu. Begitu, ya. Nah, ini ditanya, ya. Jadi memang kepada anak itu cara metode untuk mengajari itu banyak, kita berdialog dengan bertanya. Nah, piye nek sampean perbuatanmu itu, ya, perbuatan yang kamu lakukan, yang kamu itu nyolongmu, yang kamu itu ngelihat hal yang haram, itu diketahui sama bapakmu. Piye sampean? Ama takhsha, apakah kamu tidak takut ayyushaddida 'alaika al-uqubata, bahwa bapakmu itu akan memberikan iqab yang dahsyat kepadamu. Ayyushaddida, keras, 'alaika, atasmu, al-uqubah, itu akibat, iqab, hukuman. Tidakkah kamu takut kalau bapakmu itu memberikan hukuman yang keras kepadamu kalau itu ketahuan? Nyolong ketahuan sama bapaknya, takut enggak anaknya itu dihukum sama bapaknya dengan hukuman yang keras? Kadang-kadang anak ini, ya, orang tua itu menghukum anak ini sangat keras juga. Mbah iku digeblok, mbah iku dicewewer sampai gosong, mbah iku apalah, keras hukuman bapaknya ini. Maka otomatis jawabannya adalah pasti anak itu takut kalau ketahuan sama orang tuanya. Falyakun haluka ma'allahi kadzalik. Falyakun, maka hendaklah, haluka, ya, kondisimu seperti itu, yang kamu takut sama bapakmu gara-gara ketahuan nyolong misalnya, ya, itu hendaklah kondisimu yang takut kepada bapakmu kalau perbuatanmu diketahui sama bapakmu itu kamu samakan bersama dengan Allah, kadzalika, seperti itu juga. Piye nek Allah itu melihat dirimu dalam kondisi kamu itu, ya, melakukan perbuatan yang dimurkai sama Allah.
Kira-kira sampean wedi gak be Allah? Kok ya wedimu karo bapakmu? Bisa nggak anak itu kita tumbuhkan sifat seperti itu? Li'annahu, karena Allah yaraka, pasti melihat kamu, min haitsu la tarahu, dari arah mana saja yang kamu tidak bisa melihatnya. Jadi Allah itu maha tahu dimanapun kamu berada. Maka jangan sampai kamu itu melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Kalau hal-hal yang dilarang sama bapakmu saja kamu takut ketahuan sama bapakmu, ya, buat orang tua yang punya anak perempuan yang sudah SMA, yang sudah SMP, ya, masa pubertas, orang tua pasti melarang, ojo pacaran, nak, ojo pacaran. Nanti nek sampean pacaran, ya mesti bapak marah. Nah itu nanti dimasukkan. Nah sampean nek ketahuan bapak pacaran, sampean wedi gak be bapak? Begitu juga Allah. Allah itu melarang kamu pacaran. Ya. Bisakah kamu takut sama Allah seperti kamu takutnya sama bapak? Bahkan takut sama Allah itu jauh lebih penting dibandingkan takut sama bapak. Fala tufarrid, maka janganlah kamu mengingkari fi syai'in, pada sesuatu amaraka bihi, yang telah Allah perintahkan kepadamu dengannya. Jadi jangan kamu mengingkari perintah-perintah Allah. Wala tamdud yadaka, dan jangan kamu melakukan ila syai'in, kepada sesuatu nahaka anhu, yang telah Allah larang darinya. Jadi jangan mengingkari yang Allah perintahkan. Artinya kita harus lakukan perintahnya, dan jangan melakukan apa yang Allah larang. Begitu juga apa yang telah Allah yang telah Rasulullah perintahkan dan yang telah Rasulullah larang. Yang diperintahkan ayo kita tanamkan untuk dilakukan kepada anak, yang dilarang ayo kita jauhi. Ya bunayya, wahai anakku, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, syadidul batshi, adalah keras hukumannya. Syadidul batshi, keras hukumannya. Syadidul iqabi, dan dahsyat iqabnya. Dahsyat iqabnya. Fahdhar, maka waspadalah. Ya bunayya, wahai anakku, wattaqi, bertakwalah, atau berlindunglah kamu, ya, ghadabahu wa sakhatahu, dari kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Hati-hatilah kamu dari kemurkaan Allah dan kemarahannya Allah. Karena kalau Allah itu sudah marah, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi kemurkaannya. Bisa jadi semua, ya, yang kita lakukan itu menjadi sulit ketika kita ini mengundang kemurkaan Allah. Wala yaghurrannaka, dan jangan kamu tertipu, dan jangan kamu tertipu hilmuhu, kepada kelembutan Allah. Jangan kamu tertipu dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah
yumli lidzalimi, yumli menunda, iqabnya lidzalimi pada orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menunda iqabnya pada orang yang zalim hatta sampai atau sehingga idza akhadahu lam yuflithu, apabila Allah telah mengiqab dirinya, lam yuflithu, maka iqabnya tidak akan pernah nyasar, tidak akan pernah salah untuk menimpa seseorang itu yang dimurkai. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ini seringkali ya terjadi pada kita juga, orang yang dewasa ya, dan begitu juga kepada anak-anak kita pahamkan, jangan sampai ketika kita itu tidak diazab sama Allah ketika kita dalam kemaksiatan ya, itu kemudian kita itu merasa yakin diri bahwa Allah itu tidak murka kepada kita, padahal orang tersebut itu di dalam kemaksiatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menunda-nunda azab kepada orang yang zalim itu diantaranya adalah karena Allah pengen supaya orang-orang yang zalim itu segera sadar diri dan taubat sebelum Allah menurunkan azab. Maka ini termasuk maha hilmnya Allah, atau di dalam kitab Akidah Asmaul Husna kemarin yang kita pelajari bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Halim, Allah yang maha lembut. Nah, di antara kelembutan Allah itu Allah menunda azabnya bagi orang-orang yang ahli maksiat. Kalau Allah menyegerakan, semua ahli maksiat di muka bumi ini habis, gak ada ahli maksiat lagi, semuanya diazab sama Allah. Tapi kok ternyata ahli maksiat itu masih ada saja. Itu Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya karena kelembutan Dia, Allah menunda. Lah, penundaan ini jangan sampai ya dirinya itu menganggap bahwa Allah nggak murka pada dirinya. Sehingga apa? Setiap kali dia itu ya meyakini bahwa dirinya itu enggak dimurkai Allah padahal di atas kemaksiatan, maka dia selalu bermaksiat, Buktinya jerene, kalau aku bermaksiat, Allah pasti menghukum aku. Buktinya Allah ini enggak menghukum aku, berarti aku benar. Naudzubillah kalau punya keyakinan seperti itu. Maka ketahuilah bahwa keyakinan semacam itu ya, perbuatan-perbuatan yang maksiat padahal kemudian dia diberi kesempatan dan kelancaran oleh Allah, maka kata Rasulullah SAW itu adalah bagian daripada istidrajnya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda ya, idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya, jika engkau itu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala memberi seorang hamba itu banyak sekali dunianya, wa huwa ala ma'asihi, padahal dia itu berada di atas kemaksiatan. Ya, maksiat terus tambah sugih. Maksiat terus tambah sugih. Semakin dia bermaksiat, semakin berhasil bisnisnya, semakin berhasil. Nah, bagaimana memandang ini? Ya, idza ra'aitallahu yu'til abda, jika kamu itu melihat Allah memberikan kepada seseorang hambanya ya minat dunya, dari keluasan dunia, wa huwa ala ma'asi, sedangkan dia berada di atas kemaksiatan, ma yuhibbu fa innama huwa istidraj, ketahuilah bahwa dia
adalah di atas istidraj. Nah, apa itu istidraj? Istidraj itu adalah ya kelembutan Allah ya kepada dirinya, yang kemudian dengan kelembutan itu diberi kesempatan untuk taubat, nggak taubat. Semakin dia nemen, semakin dia keterlaluan, maka Allah giring dia ke dalam neraka. Allah giring dia ke dalam neraka. Ini naudzubillah min dzalik. Kalau kita ini ada anggapan-anggapan yang semacam itu kepada Allah, segera kita ini kembali. Jangan sampai ketika kita ini menjadikan azab itu sebagai ukuran kebencian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak turunnya azab sebagai rasa cintanya Allah. Enggak. Tidak seperti itu. Cinta dan kemurkaannya Allah tidak diukur dengan turunnya azab dan tidak turunnya azab. Ya. Bisa jadi ini adalah istidraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'." Tatkala mereka ini lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami justru berikan segala macam pintu yang dia inginkan. Pintu dunia dibukakan semua sama Allah, padahal dia itu lupa kepada Allah. Dibukakan semua sama Allah. Mau bisnis ini ikan berhasil, mau bisnis beras berhasil, mau bisnis apa lagi ya, properti berhasil, semuanya berhasil. Bahkan bisnis riba berhasil, ya. Berhasil semuanya, ya. Hatta idza farihu bima utu, sampai di saat mereka itu begitu sangat bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, maka kami siksa mereka, kami azab mereka dengan tiba-tiba, faidahum mublisun, sedangkan mereka tidak sadar diri terhadap azab Allah itu. Ini ikhwani fiddin penting untuk kita tanamkan kepada anak, ya. Jangan sampai anak-anak kita ini ketika tidak dimarahi sama orang tua, itu anaknya itu menganggap, wah berarti perbuatanku ini benar. Nah, kadang-kadang seperti itu. Orang tua ini kan begitu. Kalau dia marah, terkadang dia itu diem, ya, delok si anak itu. Tak perhatikan si anak ini berubah apa enggak. Enggak dia apa-apakan anak itu. Sehingga dia melakukan. Maka perlu ada penjelasan. Ya, ketika dia didiamkan itu kok masih terus, maka harus ditegur, harus dijelaskan. Nah, inna, kita lanjutkan sedikit lagi. Inna fi ta'atillah, sesungguhnya, ya bunaya, wahai anakku, inna fi ta'atillah, sesungguhnya di dalam ketaatan kepada Allah, minal ladzati, ada kelezatan, warrahati, dan kelapangan, ma la yu'rafu, yang tidak diketahui, illa, kecuali bitajribati, dengan tajribah. Dengan apa? Tajribah. Tajribah itu apa? Dengan ujian. Dengan ujian. Jadi ibarat kita saja nih ya, kita itu tidak akan pernah merasakan manisnya ilmu kalau kita itu tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu. Panjenengan ya yang jauh dari Tunggul sana berangkat ke sini, ya, setelah dapat ilmu itu hidup terasa tenang, kemudian dia merasa hidup ini punya panduan hidup sebagai pegangan. Itu adalah diantara manisnya ilmu. Tapi dalam rangka mendapatkan manisnya ilmu seperti itu, dia harus ya
mendapatkan pahitnya menuntut ilmu, melawan rasa malas, kemudian melawan jarak yang jauh tadi itu, ya, kemudian mengeluarkan harta untuk beli bensin, untuk beli kitab dan seterusnya. Itu adalah pahitnya ilmu. Tapi dengan itu kita bisa merasakan manisnya ilmu. Begitu juga dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka kita tidak akan mungkin bisa merasakan ketaatan kepada Allah kalau kita tidak akan mungkin bisa merasakan kelezatan taat kepada Allah kalau kita ini tidak bisa atau tidak pernah mendapatkan ujian untuk berkorban demi mentaati Allah. Demi mentaati Allah. Masih ingat dahulu kita pernah punya sejarah di Sedayu Lawas, di zaman corona itu kita dilarang betul sholat id menjadi satu di lapangan. Ya, Kak Wafik ya, masih ingat sejarah ini. Nah itu begitu sangat, ya panitia ini sangat betul-betul berkorban untuk memperjuangkan sholat tetap menjadi satu di satu lapangan. Nah ketika kita bisa mengadakan itu, maka kelezatan persatuan itu betul-betul kita rasakan. Sampai ya buah daripada itu ada namanya jembatan persatuan, ya ada kekompakan antara kita. Itu adalah diantara apa? Diantara kelezatan ketaatan kita kepada Allah. Maka kita pahamkan kepada anak, ya, nak, kalau kamu itu tidak mau mengorbankan dirimu untuk belajar, kamu gak akan dapat ilmu. Nah, pengorbanan-pengorbanan inilah yang disebut dengan tajribah, ujian-ujian, rasa pahit yang kemudian kita nanti akan mendapatkan manisnya. Maka para ulama menjelaskan, ya, man lam yaduk murral ilma murrat talabatil ilma lam yaduk halawatul ilma. Siapa saja yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya ilmu. Gak akan pernah merasakan. Nah kita, ya, untuk mendapatkan kelezatan ketaatan kita harus melawan rasa ngantuk, ya. Kalau kita qiyamul lail, sholat tahajud, melawan rasa ngantuk. Melawan rasa ngantuk itu kan rasanya pahit rasanya, berat, ya. Kemudian berdiri lama di sepertiga malam bermunajat kepada Allah, itu kan semuanya rasanya pahit, tapi hasilnya itu manis kita rasakan. Maka ini saya tutup dengan sebuah cerita, ya. Sebuah cerita ini, ya, adalah cerita dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Contoh, Urwah bin Zubair ini anak dari Zubair bin Awam. Ya, anaknya Zubair bin Awam. Nah, Urwah bin Zubair ini, ya, beliau ini punya penyakit yang menjadikan rasa sakitnya itu harus diamputasi kakinya. Karena kalau tidak diamputasi, penyakit ini menjalar sampai ke atas, sampai ke atas, sampai ke atas. Akhirnya, ya, dari pemeriksaan tabibnya tadi itu keputusan harus diamputasi, harus dipotong. Di zaman saat itu nggak ada yang namanya bius, nggak ada yang namanya patiroso. Maka dokter mengatakan, wahai Urwah bin Zubair, ya, untuk menghilangkan dan mengurangi rasa sakit, ketika saya potong nanti, mohon panjenengan yang lebih tahu, untuk mengurangi rasa sakit minumlah arak, ya, untuk mengurangi rasa sakit itu, supaya rasa sakitnya itu tidak terlalu begitu. Tapi engkau yang lebih tahu tentang hukumnya bagaimana, wahai Urwah bin Zubair. Kata Urwah bin Zubair, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari barang haram itu. Berani-beraninya kamu
menyuruh diriku untuk meminum barang haram itu. Wallahi la, demi Allah saya tidak mau. Baik kalau begitu ya, lakukan tugasmu, saya tak sholat dulu ya. Ketika saya sholat, berada di tengah-tengah sholat, maka potonglah kaki saya. Maka ketika itu Urwah bin Zubair sholat, kemudian ketika di tengah-tengah sholat, tabib tadi itu memotong kakinya Urwah bin Zubair. Miris sama sekali, dia tidak merasakan rasa sakit, nggak ada rasa sambat kesakitan. Maka ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanya Urwah bin Zubair, aqata'taha, apakah kamu telah memotong kakiku? Na'am qata'tuha, wahai Urwah, aku telah memotong kakimu. Alhamdulillah, terpotong sudah. Kata tabib, wahai Urwah, namun tidak berhenti di sini. Untuk menghentikan pendarahan dan penjalaran virus, aku harus menuangkan air panas ke luka bekas potongan ini supaya tidak menjalar. Maka Urwah bin Zubair, na'am, ya, berikan air panas itu. Ketika diberikan, tidak dalam kondisi sholat, dituangkan air panas itu, kemudian Urwah bin Zubair menjerit, ya, dan seketika itu langsung pingsan, merasakan rasa sakit. Maka ketika dia pingsan kemudian sadar, ya, barulah dia itu tahu bahwa kelezatan di dalam ibadah itu bisa menghilangkan rasa sakit. Nah, inilah salah satu contoh. Ketika kita itu sudah tenggelam di dalam ibadah kepada Allah, maka rasa sakit yang kita alami itu akan menjadi hilang, akan menjadi manis, ya. Dan kelezatan ibadah itu betul-betul ada. Maka mari kita kejar kelezatan ibadah, kelezatan ketaatan, ya, kelezatan kelapangan ketika kita beribadah ini tidak akan pernah bisa kita raih kalau kita itu tidak diuji beratnya untuk mengejar kelezatan itu dulu. Kalau nggak pernah merasakan rasa pahit, nggak akan pernah merasakan rasa lezat. Nah, itulah yang harusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sampai di sini dulu Pak, ditandai sampai baris itu, ya, kita lanjutkan besok insya Allah. Demikian, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.